Halo Lause-Lause semua, halo parents semua yang dikasih Tuhan. Hari ini pembahasan kita akan membahas tentang Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Seperti lagu yang sering kita dengar ya, gembala yang baik di Mazmur berapa? Mazmur 23. Nah, kita akan membahas itu hari ini bersama-sama. Lause, jadi pengen nanya nih, emangnya ada gembala yang nggak baik? Rasanya dari dulu itu lagunya selalu tentang gembala yang baik. Ada kali gembala yang gak sayang sama domba-dombanya. Kan pekerjaan sebagai gembala itu belum tentu orangnya punya passion jadi gembala. Siapa tahu dia jadi gembala karena butuh kerjaan dan butuh uang. Bener nggak, Lause? Nah, betul Lause. Ada juga yang namanya gembala upahan. Nah, gembala upahan itu apa? Gembala upahan itu bukan orang yang punyanya domba. Jadi bukan pemilik domba. Gembala upahan adalah orang-orang yang ditugaskan, dibayar untuk menjaga domba tersebut. Jadi mereka menggembalakan domba demi upah. Mereka dibayar untuk menggembalakan domba-domba. Dan tentu saja mereka tidak sayang kepada domba-domba tersebut seperti pemilik domba sayang terhadap domba-domba kepunyaannya. Nah, kalau misalkan ada bahaya, contoh misalnya ada gerombolan serigala yang menyerang domba, gembala-gembala upahan pastinya tidak memikirkan keselamatan domba-domba tersebut seperti pemilik domba-domba. Betul kan, Lause? Kenapa? Karena dalam situasi yang genting, pemilik domba pasti akan berusaha untuk melawan serigala-serigala yang berusaha memangsa domba-dombanya. Kenapa? Karena pemilik domba itu sayang kepada dombanya. Dia sayang dan dia ingin domba-domba miliknya selamat. Tapi kalau gembala-gembala upahan, ketika mereka melihat serigala-serigala datang, mereka akan tentu saja terlebih dahulu menyelamatkan diri mereka. Toh, mereka bukan pemilik domba-domba tersebut. Dan kalau domba-domba tersebut mati, mereka juga tidak merasa sedih. Apalagi merasa rugi, karena bukan mereka yang mempunyai domba. Dan itulah domba-domba upahan, Lause. Wah, itu mah orang upahan yang nggak cocok kali ya jadi gembala. Iya. Nah, bicara soal cocok jadi gembala nih. Apa sih, Lause, kriteria gembala yang baik itu? Nah, kriteria gembala yang baik itu ada 3, Lause. Yang pertama, gembala yang baik adalah gembala yang mengasihi domba-dombanya. Kedua, gembala yang baik adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Dan yang ketiga, gembala yang terbaik, yang baik adalah gembala yang bersedia berkorban demi keselamatan domba-dombanya. Nah, tahukah kita bahwa kita semua punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah contoh dari seorang gembala yang baik, Lause. Kenapa dia disebut gembala yang baik? Karena dia begitu mengasihi kita, domba-dombanya. Dia juga sudah mengenal kita dengan sempurna, bahkan lebih dari siapapun juga. Dia mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita. Itu Tuhan Yesus. Dia mengerti isi hati kita. Dia mengerti yang menjadi kerinduan kita yang terdalam. Dia mengerti pergumulan kita. Dan dia peduli terhadap kita semua. Dan dia menuntun kita semua hari lepas hari. Itu adalah Tuhan Yesus, gembala yang baik. Dan dia juga adalah gembala yang bersedia mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Ketika ada bahaya mengancam kita, Tuhan Yesus tidak lari. Tuhan Yesus malah menghadapi ancaman bahaya tersebut dengan berani. Bahkan ia bersedia berkorban demi keselamatan kita. Karena dia mengasihi kita, domba-dombanya, Lause. Kasihnya kepada kita itu bukan sekedar kata-kata. Kasihnya kepada kita telah Tuhan Yesus buktikan, tunjukkan dengan nyata di kayu salib. Dia rela mati demi menebus kita dari hukuman dosa. Ia bersedia berkorban agar kita semua domba-dombanya diselamatkan.
Nah, inilah sosok gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara. Wah, bersyukur sekali kita ya bisa menjadi domba-dombanya. Nah, kalau sekarang ciri-ciri domba yang sudah dimiliki Kristus apa, Lase? Nah, ini juga hal yang penting untuk kita semua simak. Tadi kan kita sudah belajar bersama tentang ciri-ciri gembala yang baik. Sekarang kita juga harus tahu apa sih tandanya bahwa kita adalah domba-domba yang baik. Apa sih tandanya kita adalah domba-domba milik Kristus? Karena kalau kita sungguh-sungguh perhatikan, ternyata tidak semua domba di luar sana adalah domba-domba Kristus. Jadi domba-domba itu punya sifat khas, saudara-saudara. Domba-domba itu punya kemampuan untuk mengenal siapa gembalanya dari suaranya. Jadi kalau yang bicara kepada mereka adalah gembalanya, mereka akan dengar. Tapi kalau yang bicara bukan gembalanya, mereka tidak mau dengar. Sebab mereka tidak kenal suara siapa itu. Jadi ciri dari domba-domba milik Kristus adalah domba-domba tersebut mendengar perkataan Kristus, mendengar panggilan Kristus, dan mengikutinya, dalam arti melakukannya. Jadi mereka akan dengar firman kepada yang Kristus sampaikan, mereka akan mencintai firman, mereka tahu firman, dan mereka juga melakukan firman Tuhan. Nah, itulah ciri daripada domba-domba milik Kristus. Sementara domba yang bukan milik Kristus, mungkin mereka mendengar suara Kristus, mereka mendengar perkataan Kristus, mereka membaca firman Tuhan, tapi mereka tidak mempedulikannya, apalagi melakukannya. Itulah ciri-ciri domba milik Kristus, saudara-saudara. Nah loh, kalau kita bandel, gak melakukan perintah Yesus, jangan-jangan kita bukan dombanya. Ya Lause, kita kan manusia. Kadang kita nurut, kadang bandel. Gimana dong? Nah, ini juga ada satu hal yang juga kita harus bersama-sama belajar dan ingat ya. Ingat bahwa domba-domba milik Kristus adalah orang-orang yang sudah dipilihnya berdasarkan kasih karunia. Jadi, kalau kita semua sudah dengan sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya itu artinya tidak ada yang lain, hanya Kristus saja. Nah, kalau kita sudah menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, kita mendengarkan firman-Nya, kita mengikuti, melakukan firman-Nya, itu artinya kita sudah menjadi domba-domba milik Kristus. Dan kita, ketika kita sudah menjadi domba Kristus, selamanya kita akan menjadi milik Kristus. Ya, bisa nggak domba-domba milik Kristus jatuh atau tersesat? Dalam artian kadang bandel, kadang nggak nurut. Bisa saja. Tapi Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang akan mencari domba-domba yang jatuh, akan mencari domba-domba yang tersesat sampai ketemu, saudara-saudara. Ia tidak akan membiarkan domba-dombanya tetap dalam kesesatan mereka. Dia akan memanggil mereka, dia akan mencari mereka, dia akan menyelamatkan mereka. Bahkan satu domba pun tak akan Tuhan Yesus biarkan tersesat. Satu domba terhilang, dia akan cari, akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi, domba yang sudah menjadi milik Kristus tidak akan bisa direnggut oleh siapapun dan oleh apapun. Kenapa? Karena Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memelihara mereka. Wow, luar biasa ya kasih Tuhan Yesus kepada kita. Dan yang lebih amazing lagi, Dia rela mengorbankan dirinya, rela mati di salib demi menebus kita dan menebus kita dan dari pengampunan dosa. Aku bayang ya, satu domba aja dicari, padahal di kandang udah banyak domba.
Lause, apa nih penerapan praktis untuk minggu ini? Baik untuk lause-lause, untuk parents, dan juga untuk anak-anak. Ya, kebenaran apa yang bisa kita terapkan, yang bisa kita lakukan hari ini untuk lause-lause, parents, dan anak-anak? Ada 3 hal yang kita sama-sama bisa lakukan dan terapkan. Yang pertama, kita semua perlu untuk bersyukur pada Tuhan senantiasa. Sebab Tuhan berdasarkan kasih karunia-Nya, berdasarkan anugerah-Nya, telah memilih kita semua menjadi domba-dombanya. Bayangkan kalau bukan Kristus yang menjadi gembala kita, kita pasti akan terombang-ambing, tidak tentu arah. Tapi karena kita milik Kristus, karena Tuhan Yesus telah memilih kita berdasarkan anugerah-Nya, menjadi domba-domba milik-Nya, hari ini kita aman dalam perlindungan dan pemeliharaannya. Jadi pertama-tama, mari saya ajak kita semua, lause-lause, parents, dan adik-adik semua, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Yang kedua yang bisa kita pelajari bersama-sama hari ini adalah selain bersyukur, kita punya gembala yang baik, kedua kita juga perlu menjadi domba yang baik. Ya, kita sudah punya gembala yang baik nih. Sekarang tugas kita semua adalah menjadi domba yang baik. Seperti apa caranya kita menjadi domba yang baik? Caranya kita menjadi domba yang baik adalah kita belajar untuk peka mendengar suara gembala kita. Jadi kita perlu disiplin melatih diri kita setiap hari agar kita itu peka terhadap suara gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Gimana caranya agar kita semua peka terhadap maksud Tuhan? Nah, caranya adalah kita harus disiplin rohani setiap hari lewat apa? Lewat doa-doa pribadi kita, dan juga dengan merenungkan firman Tuhan dengan setia. Jadi, yang kedua, saya mengajak parents, lause-lause, dan adik-adik semua, yuk kita cinta firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, agar kita tahu maksud Tuhan. Dan jangan lupa untuk setiap hari luangkan waktu terbaik kita untuk menyapa Tuhan, untuk berdoa pada Tuhan. Dan yang ketiga, terakhir, kita jangan cuma mendengar suara gembala kita juga harus melakukan yang gembala kita perintahkan kepada kita. Tuhan Yesus sampaikan apa kepada kita, harus kita sama-sama belajar lakukan. Lakukan firman Tuhan itu dengan setia, tiap hari, agar nama Tuhan itu dimuliakan lewat kehidupan setiap kita. Jadi 3 hal itu harus kita lakukan, kita ingat dari pelajaran hari ini. Sekali lagi, yang pertama kita perlu bersyukur, yang kedua kita perlu belajar menjadi domba yang baik, yang peka terhadap suara gembala, dan yang ketiga, kita jangan cuma mendengar suara gembala kita, tahu suara gembala kita. Mari kita setiap hari di dalam tuntunan Tuhan melakukan apa yang gembala kita, gembala agung kita, Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Itulah kebenaran yang bisa kita lakukan bersama dari pelajaran hari ini, lause-lause. Terima kasih, Lause Erik. Terima kasih ya, Lause Masa, Erik.